Saudara, sejak menobatkannya pewaris tata langit, fokuslah kultivasi rohnya. Mengapa berlatih kultivasi tubuh? Aku menyerap ki purbanya untuk menyembuhkan luka. Dia pikir tidak bisa praktek seni roh. Jadi dia beralih ke kultivasi tubuh dalam 6 bulan dan fisik Yaros telah mencapai kesempurnaan. Pemupuk roh biasa tidak sebanding dengannya. Dunia menganggap kultivasi tubuh latihan terendah. Tuan muda akan menghadapi banyak ejekan. Bodoh, meremehkan. Pada puncaknya, kultivasi tubuh tahan api dan air, tolak semua bilah. Kemudian tuan muda kita akan tak terkalahkan. Tak terkalahkan? Mungkin tidak, tapi aku pun akan berpikir 2 kali menghadapinya. Maka aku akan menunggumu kembali di Celeste Mordor. Muridku, teruskan melatih tubuhmu. Ketika aku pulih, akan kembali. Berikan Chi Purba lebih kuat dari energi roh. Apakah itu kuat? Kuasi hanya dengan 1 serangan biasa. Akan melampaui bahkan ini. Seseorang datang. Pergi. Anna, ingat, pelatihan kita harus tetap menjadi rahasia. Energi yang menghancurkan puncak pedang berasal dari sini. Ini, udara dipenuhi getaran kai primordial. Guru tersembunyi pasti di sini. Jika kita bisa belajar dari guru ini, kekuatan kita akan mencapai puncak baru. Sebarkan kabar. Siapapun yang menemukan guru ini akan mendapatkan posisi Elder Tatanan Awan Surgawi. Ya. Ayah, yakni kakek, yang merupakan leluhurku, memiliki banyak pengalaman dan cerita menarik yang bisa dia bagikan. Di mana air itu? Si kuning? Dengar kamu jadi kultivator tubuh. Ini tidak mungkin benar. Ayah, aku, Malumu telah menyebar ke seluruh Tansfield. Plakat keluarga bangsawan ini telah menghormati klan kita selama berabad-abad. Karena kamu jadi kultivator tubuh rendah, mencemari nama kami. Sekarang, gubernur sendiri telah menghancurkannya. Keluarga Hawk jadi bahan ejekan terbesar di Tonsil. Kocik, tidak. Kamu tidak boleh memanggilnya kakek. Kamu hanyalah seorang anak haram dari anak yang hidup. Sekarang berlatih kultivasi tubuh. Kamu sampah, bermalukan keturunan. Buka matamu dan lihat ini. Kultivator tubuh adalah sampah. Keluarga Hawk menghasilkan kamu. Sebuah penghinaan tak berguna. Reputasi kami yang berusia ratusan tahun hancur karenamu. Kakek, aturan hukum 20 menyatakan mereka yang mempermalukan keluarga harus kehilangan anggota tubuh dan diusir. Menurutku, anak haram ini harus mati di sini. Tidak, tolong. Tuan hukum saya saja. Yaro tidak bersalah. Selamatkan dia, mohon. Ayah! Anakmu telah mempermalukan keluargaku. Kalian berdua akan menghadapi keadilan klan. Henjat. Saida, wait. Kakek, menjadi seorang kultivator tubuh memang kesalahan bagi Yaro. Ketika semua pria klan kita jadi pekerja di Celestial Cloud Order, dia menjadi tanggung jawab mereka. Jika kita menghukumnya sendiri, organisasi tersebut tidak akan senang. Kakek, besok adalah uji coba murid pekerja. Kultivator tubuh gagal. Setelah dia dikeluar, kita hukumnya. Baik, biarkan Aib hidup 1 hari lagi. Nikmati hari terakhirmu dengan anggota tubuh utuh. Besok, saya akan memutuskan anggota tubuhmu sendiri. Tuan, kabar mendesak dari Celestial Cloud. Mereka sedang mencari seorang Tuan Agung. Siapapun yang memberikan petunjuk akan menjadi tetua organisasi. Kita berjuang bergabung mereka untuk dukungan. Sekarang kesempatan kita. Temukan Tuan itu. Dapat kursi tetua. Klan kita berjaya. Ya, pesaing kita, Chandlers,
hanya mendominasi kita karena posisi penjaga. Selama tahun-tahun mereka menindas kita. Jika dapat posisi penjaga, kita hancurkan mereka. Memang peluang emas. Kerahkan semua sumber daya klan. Temukan tuan ini dengan cara apapun. Ya, Lady Willa. Terima kasih sebelumnya. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Pergi, dan jangan pernah kembali. Dengarkanlah nasihat saudaramu dengan penuh perhatian. Pergi. Seorang kultivator tubuh diperlakukan seperti sampah di mana-mana. Dunia ini tidak punya tempat untuk kita. Ujian besok satu-satunya kesempatan kita. Aku tidak biarkan mereka menginjak kita. Kamu kekurangan energi. Bagaimana kamu bisa bersaing? Tidak ada energi spiritual. Aku gunakan kultivasi tubuh. Ayah, pergilah. Tidak peduli apa, aku tidak akan membebanimu. .co. Tuan Sterling, dapatkah menemukan master tertinggi itu? Kami sudah membalikkan Sky Mirror. Tidak ada jejak sama sekali. Tampaknya belum ada klan yang menemukan master misterius ini. Tuan Hawk terlihat percaya diri. Pasti sangat yakin dengan ujian hari ini. Tuan Chen, setelah puluhan tahun perseteruan, hentikan pura. Hari ini, klan Hawkul akan menghancurkan harga dirimu. Selama bertahun-tahun, Hawkmu berlutut di depan kami. Sekarang, tubuh itu memalukan. Bahkan plakat keluarga bangsawanmu hancur oleh gubernur masih bermimpi bangkit. Dengan tulang rapuh atau anak-anak tak bersemangat itu. Pembudidaya tubuh di klan Hawks memalukan leluhur sifat sekali. Saat kau membiarkan sampah tak bersemangat Silas menikah ke dalam klanmu, kami tahu kejatuhanmu sudah dimulai. Dia melahirkan bajangan budidaya tubuh. Walau kurasa seperti ayah, seperti anak cocok sekali. Berani sekali kau. Pembudidaya tak berguna itu tidak berarti apa-apa bagi hok-hok kami. Oh, salam kepada Tetua Agung. 3 peserta terbaik menjadi murid penuh. Sisanya akan dikeluarkan. Ketika kamu sudah dikeluarkan, simulasi stipulasi uji coba pertama. Saat drum berbunyi, petir surgawi menyambar arena. Peserta harus panggil perisai roh tahan petir. Semakin banyak blok, semakin dalam cadangan spiritual, skor semakin tinggi. Petir ini kekuatan alam paling merusak. Satu sambaran langsung bisa fatal. Ujian brutal. Benar, Lord Dub, menyerahlah sekarang jika takut. Jika tidak, petir akan menghanguskanmu. Penyesalan akan terlambat. Mangsa kecilmu akan terbakar lebih dahulu. Failed, gagal. That's it. My turn. Simple. Dua petir. Lulus. Bagus. Dia menahan 2 sambaran langit. Mengesankan, energi spiritualnya sangat mendalam. Untuk usianya. Lihat sampah. Tidak ada energi spiritual. Bagaimana kamu akan bertahan dari ujian ini? Kamu gegap. Ucap selamat tinggal anggota tubuh. Anggota tubuhku memudar sesuai keputusanku. Willow Hawk itu adalah talenta muda terbaik dari Hawk. Desas-desus bilang, dia melebihi Aaron. Sungguh menakjubkan. Dua kali sambaran. Willa berjudi terlalu berani. Willa, apa yang kamu lakukan? Empat kali sambaran. Dia tahan semuanya. Strikes the impact. Cadangan spiritualnya sangat luar biasa. Luar biasa. 4 kali sambaran. Skor tertinggi saat ini. 4 strikes. 2 back. Tuan Chandler, lihat itu.
Ini disebut pelatihan benar. Seorang jenius seperti Willa hanya bisa dibimbing dengan metode elang kami. Leo, tunjukkan kepada mereka seperti apa jenius sejati Tunsil itu. Cacing tak berguna. Perhatikan baik-baik. Inilah cara kilat tribulasi sejati. Menyambar. Enam Sambrun. Peringkat pertama. Luar biasa. Semua Tomswell. Sedikit tuan muda. Tahan 6 sambaran. Leo Chandler memang menakutkan. Itu Tuan Hawk membuat latihan. Maka saya pasti adalah leluhur dari klan Hawk Anda. Kultivator tubuh. Ada panggilan. Guru, apakah Anda sudah selesai menyembuhkan? Bisakah Anda beri saya energi spiritual? Saya akan berikan chi primordial, tapi transfer penuh butuh satu momen. Sampai itu, bertahan dengan kultivasi tubuh. Kuning Hawk, Anda kekurangan energi spiritual. Apakah Anda benar-benar ingin mencoba ujian ini? Iya. Limbah tanpa roh sambarlah petir surgawi Yarodale. Tanpa energi spiritual, hanya melakukan pelatihan tubuh yang kasar dan sederhana. Dia tak akan bertahan terhadap satu serangan pun. Seolah-olah dia sengaja mencari kematian. Biarkan dia mencoba. Bisa akan dengan tenang melihat dia lenyap begitu saja. Kuning. Haha. Petir ujian ini tidak begitu menakutkan. Ini Naro. Segera kembali ke sini, jangan pergi begitu saja. Dan tunggu sampai saya selesai dengan apa yang saya lakukan. Berhenti mempertaruhkan nyawa Anda. Seorang kultivator tubuh biasa benar-benar mampu menahan 2 serangan surgawi hanya melalui kultivasi fisik murni. Banyak kultivator roh tidak bisa. Bagaimana ini bisa terjadi? 2 serangan memenuhi syarat. Dia benar-benar berhasil. Kultivator tubuh hadapi ujian. Serangan 2 tak berarti? Dia masih seorang kultivator tubuh tak berharga. Dia belum memenuhi syarat Celestial Cloud Order. Menggunakan kultivasi tubuh lawan petir? Bodoh, bisakah kamu berdiri? Hanya 2 serangan unggas. Lihat dirimu. Kau jelas sudah mencapai batasmu. Aku sudah bilang nasib tenung saya. Yaro, seorang pelatih tubuh seperti kamu, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Master Roh. Tidak peduli keras latih. Mengapa kamu tetap bersikeras? Semua baik-baik saja, ya. Peserta yang lolos ke babak kedua sekarang menghadapi uji terbang pedang. Kompetitor harus menaiki pedang roh. Jarak menentukan nilai skormu. Saya akan pergi. Pertama, babak terakhir, kamu beruntung. Sekarang, saksikan mengapa pelatih tubuh adalah sampah terendah. Meter lolos. Tidak lolos seleksi. Tidak lolos seleksi. Seperti yang terlihat jelas. Lolos. Tidak lolos. .700 meter. Luar biasa menakjubkan. Benar-benar. Ini benar-benar luar biasa. Katak di sumur. Apa yang kamu katakan?
Wujud pedang roh itu hanya murid inti yang mengetahui teknik ini. Dia dari kelas pekerja. Mustahil. Bagaimana dia mengetahuinya? Well, Amen. Kekuatannya setara dengan seorang murid. Dia mendominasi pertarungan juga. Hilang sempit. Tanpa energi roh, kamu masih bersaing. Tuan, berapa lama lagi? Hampir setengah waktu sekejap. Tahan sedikit lagi. Para kultivator itu benar-benar tidak berguna. Elang kuning, kamu selamat ronde, lalu hanya karena keberuntungan. Turun, sekarang, berhenti permalukan klan. Baiklah. Aku akan bertaruh pada teknik tubuh. Aku hanya bisa terbang lurus. Apakah itu hitung jika kamu di atas pedang di udara, itu dihitung. Apa yang sedang kamu lakukan? Kultivator tubuh bisa melakukan ini. What is body cultivators can do? Sempit, tapi ternyata berhasil. Baik saja. 300 meter, kan? Dia gunakan kekuatan untuk melempar pedang terlebih dahulu, lalu menangkapnya di udara dengan kecepatan kilat, meniru terbang pedang. Seorang kultivator tubuh berhasil melakukan ini. Kekuatannya mungkin menyaingi murid dalam. 370 meter memenuhi syarat. Master Holt, pertimbangkan kembali ini. Kultivator tubuh dilahirkan untuk melayani kultivator roh. Bagaimana sampai ini berani masuk ke Celestial Cloud bersama jenius seperti anakku? Penilaian pertarungan uji coba terakhir, ikuti saya semua. Anak bodoh. Tubuh rohku mendekati pemulihan penuh. Tunggu, tahan sebentar lagi. Chi primordial segera milikmu. Benarkah? Jangan pikir lolos 2 putaran, karena keberuntungan berarti apa? Kamu tidak masuk Ordo Awan Surgawi. Tanpa energi roh, putaran pertempuran ini, aku lihatmu mati. Bukan urusanmu. Yarrow, mungkin jangan bertanding. Lewati putaran ini. Tenang, aku bisa tangani ini, Ayah. Putaran ini bebas untuk semua. Hanya yang terakhir berdiri mendapat status murid dalam. Semua peserta masuk arena. Leo, klan-klan ini hambat dominasi Chandler. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aku mengerti, Ayah. Mulai! Ki primordial, bagaimana ini mungkin? Hanya energi roh murni yang mengembun menjadi ki primordial. Kita dalam masalah. Ini buruk. Bahkan Aaron dan Willa tidak punya peluang melawan Chi primordial. Yara pasti kalah. Kamu ingin mati satu persatu. Itu bersama? Ki primordial tak terkalahkan, tapi liar dan tak stabil. Kamu belum mungkin menguasainya. Anak. Keruntuhan. Meridian. Bajingan kanselir. Biar bocahmu bertarung kotor. Pertarungan arena hidup mati. Anakmu sampah. Salahkan garis keturunan lemah. Hepa. Seorang murid peringkat 5 dikalahkan oleh Leo Chandler hanya dalam 1 gerakan. Kamu yang sampah. Betul berani menantang keluarga Chandler. Hari ini, aku akan melumpuhkan kalian semua. Setiap satu di antara kalian. Tanpa mengira seberapa kecil kemungkinan itu. Serang bersama. Jangan ada yang berdebat atau ragu. Ragu.
Karena kita tidak punya waktu untuk itu. Dan kita harus segera menyerang sebelum mereka dapat mengantisipasi. Agar kita bisa menguasai situasi dengan cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertahan. Orang-orang ini jatuh karena Ki Purba. Namun seorang kultivator tubuh tak tersentuh. Selama bertahun-tahun, kalian elang lawan pelantun. Hari ini aku akan mengakhiri garis darahmu. Lihat kamu tantang kami. Leo Chandler, kau pikir elang kekurangan pejuang? Jika keluargamu punya pejuang sejati, bisakah kami mendominasi kalian selama dekade? Hari ini, kalian saudara, dan kultivator tubuh itu harus berlutut dan bersujud 3 kali. Aku akan lumpuhkan kalian. Mungkin aku hanya akan mematahkan setengah tulangmu jika kau memohon dengan baik. Benar, aku tangani dia. Kultivator tubuh tak berguna. Bersinnya menyebarkan abu. Berhenti mempermalukan kami. Keluar dari sini. Tuan Holt, Yaras hanya seorang kultivator tubuh. Atas jasa keluarga kami selama beribadah kepada Celestial Cloud, tolong beri dia kehidupan. Apakah aku benar-benar bisa melakukan ini? Dengan diriku yang nol energi spiritual, kau hanya menjadi beban. Pergilah. Kau hanya seorang kultivator tubuh. Ujian ini benar-benar tidak adil untukmu. Mundurlah. Aaron Master, tolong beritahu saya dengan jelas. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Saya tidak bisa pecahkan penghalang. Hampir selesai, 10-9 ke 8. Kensi primordial. Bagaimana bisa sekuat ini? Will Oldhawk, ini yang terkuat dari klanmu. Tampaknya dia juga tidak berguna. Ku beri kesempatan. Kau tolak. Jangan salahkan aku menghancurkanmu. Leo Chandler, jangan berani-berani kau. Tuan, sudah selesai. Kau besar. Jadi, ini kekuatan Ki primordial. Bahkan murid pemimpin sekte tidak bisa memecahkan segelku, tapi kau bisa. Yarrow, kau hanya seorang kultivator tubuh. Tanpa energi spiritual, kau tak sebanding dengannya. Kenapa kau di sini? Aku akan bunuhnya. Yarrow, kau tak menang dia. Oldhawk, aku tahu kau benci cucu kultivator. Hari ini, Chandler's ku bantu. Kami bersihkan kekacauan. Aku berpikir bunuhmu. Kau datang meminta kematian. Baik, aku singkirkan sampah kamu sekaligus. Mati karena Ki primordial adalah kehormatan bagi sampah sepertimu. Cuma kau punya... Kuka yang baik, pikiran yang matang. Imas, dia punya Ki primordial. Bagaimana mungkin itu? Ainek, dia adalah kultivator tubuh. Bagaimana dia mendapatkannya? Tidak hanya tubuhnya diperkuat, dia telah mengolah 3 helai Ki primordial. Saya salah menilai dia. Tyler, tidak menantu baik. Aduh, tangan, saya. Kapan Yarrow mendapatkan teh primordial? Ini adik iparku tersayang. 3 helai Ki primordial, seorang naga di manusia. Mengapa kamu tidak beritahu kami lebih awal? Itu semua hanya kesalahpahaman besar. Ya. Jika kamu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia sudah bubur. Kamu beri belas kasihan kepadanya, Yarrow. Aku tahu kamu tak mengecewakan. Yarrow Hawk, kalian harus lumpuhkan Leo Chandler untuk kami. Kamu menyembunyikan kekuatanmu, sembunyikan keunggulanmu, Chandler. Semua yang kamu lakukan, aku akan memaksamu membayar 10 kali lipat. Buku, Cerebral, Ki primordial tidak berarti jika kamu tidak bisa mengendalikannya. Aku akan bunuhmu. Satukan dengan ibu yang sudah mati. Jangan sebut tentang ibuku. Menyentuh titik sensitif, bukan? Setelah ibu meninggal,
Kamu dan ayahmu yang tidak berguna hidup seperti anjing yang bergantung pada orang lain. Bergantung pada orang lain pasti sangat sulit. Dan aku akan dengan penuh belas kasih mengakhiri deritamu sekarang. Anggap ini sebagai kebaikan yang tulus dari saya, Mayo. Bagus, nak. Baik. Cepat, bangun. Hanya satu gerakan. Leo Chamberlain. Diet, kau bocah. Sembunyi di ujung. Dudak. Tuan Hulk. Bajingan Yaro itu berani melumpuhkan anakku. Kejam usianya. Dia tidak pantas bergabung Cloud Order. Tuan Hulk, berikan keadilan anakku. Keterampilan bodoh. Saat anakmu kejam menyerang orang, kenapa diam? Anakku tidak seperti bajingan Yaro itu. Jangan bandingkan. Dia harus membayar. Yaro adalah cucu saya. Ayo lihat kamu buat dia membayar. Saya mohon, balaskan kematian anak saya. Di arena, hidup dan mati memudar. Derek Chandler. Bukankah putramu adalah jenius terbaik Townsville? Namun keponakan saya Jaro mengalahkannya dengan 2 gerakan. Selama Yaro berdiri, para Chandlermu akan selalu bersujud pada kami Hawks. Lihat kekuatan raksasa kami sekarang. Di mana kesombongmu? Teruskan menyombongkan diri. Tuan Hulk, boleh kami umumkan hasil? Saya menyatakan juara sekte luar dari Ordo Awan Surgawi Adalah segalanya Anda. Siapa itu? Saya tidak tahu. Lucas Grant. Dialah Lucas Grant, Master Top Wilayah Selatan. Lucas Grant mulai berlatih saat usia 8 tahun, menguasai ki primordial pertamanya pada usia 15 tahun. Pada 20, ia menguasai wilayah selatan. Kemudian, Celestium Order merekrutnya. Mereka mengusirnya karena banyak darah. Namun, dengan ilmu, dia memerintah wilayah selatan 50 tahun, tak terkalahkan dan tak terduga. Celestium Order terdengar familiar. Master, dia adalah Master Leo Chandler. Lord, mengabulkannya. Lord Grant, anak saya adalah satu-satunya murid Anda. Namun, Hulkbuster berani bunuhnya. Dia menghina reputasi Anda. Lord Grant, Anda harus membalas dendam anak saya. Master, Anda harus menghukumnya untuk saya. Kau bajingan, tangan mana yang memukul muridku? Potong sendiri tangan itu. Lord Grant, sparring itu tidak bisa diprediksi. Di arena, cedera terjadi. Tuntutanmu tidak masuk akal. Haha, tidak masuk akal. Baiklah, biarkan bocah itu hadapi aku. Jika dia bertahan 1 serangan dariku, ini selesai. Kalau tidak, hari ini aku akan menghabisinya untuk meredakan amarah murid-murid. Kau bocah, pikir kuat? Bertahan dari serangan guruku, aku akan mengambil nama keluargamu. Lucas Grant, Celesta Order usirmu karena tirani. Namun, setelah bertahun, kau tetap sama. Jika pemimpin sekte turun tangan, bahkan juara selatan tidak akan selamat sepenuhnya. Pemimpin, bahkan jika dia datang, dia tidak bisa menyentuhku. Kau menciptakan penghalang pembungkam. Aku bisa bunuh kalian. Dan pemimpin Celestial Cloud tidak akan mendengar apapun. Jika murid-murid utamamu tidak dikirim ke Celestium Order untuk latihan, Leoku tidak akan repot dengan ujian menyedihkanmu. Sekarang, masa depan muridku hancur. Kamu melakukan ini, kamu menghancurkannya. Karena itu, jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan.
Jangan salahkan aku karena tak menunjukkan belas kasihan. Domba, beraninya kau? Kamu tidak sebanding dengannya. Mori, aku bisa bertahan sampai pemimpin sekte tiba. Tak perlu. Yarrow, kamu tidak sebanding dengannya. Pergilah sekarang. Ini salahku. Aku tidak akan pergi. 3 helai chi primordial. Sungguh jenius. Dan tidak ada yang lebih memuaskanku selain menghancurkan para jenius. 9 helai chi primordial. Setelah bertahun-tahun ini, dia tumbuh semakin kuat. Bahkan pemimpin sekte mungkin tidak sebanding dengannya sekarang. Guru, bajingan ini hampir membunuhku. Lumpuhkan dia. Balaskan dendamku. Iya. Yaran, di mana kesombonganmu sekarang? Kita bangkit. Masih sombong? Chuan Rank. Hancurkan Hawks. Pengusaha lilin menguasai Tunsper. Semua sumber dayanya akan menjadi milikmu. Salah satu dari kalian akan lolos hari ini. Temukan cara pecah penghalang suaranya, Urgi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Saya tidak akan kabur. Dengan bakatmu, jika kamu bertahan hidup, keluarga Elang bisa bangkit. Ayah benar, Jarrah. Harapan keluarga kita ada padamu. Pergilah sekarang. Kami akan melindungi pelarianmu. Lari sejauh mungkin. Jangan lihat belakang. Saat kamu telah menguasai kekuatanmu. Lalu, tepat saat itu, You can do it, Dahulu. saya salah tentang hal-hal. You can do it, Pergola. Ingatlah selalu bahwa kamu adalah seekor elang. Betapa mengharukan adegan keluarga ini. Seyong sekali. Tak ada dari kalian yang akan lolos. Membunuhmu itu seperti menyembelih ternak yang tak berdaya tanpa adanya hambatan sama sekali. Cepat pergi. Ya, Geralt, pergi sekarang juga. Jangan tunggu lama-lama. Kamu belum bisa mengalahkannya. Itu jelas. Karena kekuatan dia masih jauh lebih besar. Jangan sia-siakan pengorbanan kami yang begitu berharga. Yang telah dilakukan dengan penuh tekad. Aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Karena ada tujuan yang harus kucapai. Funing, jangan takut. Tetap teguh dalam hati. Saat Norgrim menyerang, tak ada yang selamat. Itu sudah menjadi kebenaran. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalian Hawks akan bersatu kembali di tempat yang telah ditentukan. Sesuai dengan takdir yang telah tertulis. Oh, Gerald, lari sekarang. Ayah, brengsek, di mana arogansimu sekarang? Aku akan hancurkan tengkorak ayahmu depan matamu. Jangan berani-berani. Masuk, Tidak, tidak. Sudah terlalu lama sejak aku meregangkan tubuh. Kamu berani menyakiti muridku. Bersiaplah untuk... Lihat ini, juara wilayah selatan tidak tahan 3 jurus lawan Jarrow, padahal Jarrow hanya punya 3 helai chi primordial. Bagaimana chi primordialmu bisa terbagi menjadi 2? Tidak ada teknik seperti ini. Di alam bawah. Siapa sebenarnya kamu?
Tidak tahukah kamu aku Yaropah sejak lama? Tuan Grant, baik-baik saja? Aku berkultivasi selama abad. Dia hanya bocah biasa. Hanya saja aku lengah, bukan apa-apa. Bagus, bagus. Tuan Grant, Anda kuasai selatan. Tetap waspada. Serigala tak menyentuhmu. Habisinya membala dendam. Kansas, ketika bertemu lagi, aku akan hancurkannya. Benar. Apa-apaan yang kamu katakan? Penghalangku telah hancur menghadapi seluruh tatanan awan surgawi sendirian. Mustahil, nak. Ketika kita bertemu lagi, aku tidak akan ceroboh. Tuan Grant. Guru, kemana Anda pergi? Luka aku baru saja sembuh. Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku harus istirahat. Jangan. Kamu masih muridku. Ambil token ini. Tak seorang pun akan berani menyakitimu sekarang. Guru Hall, umumkan hasilnya. Saya menyatakan pemenang penilaian ini adalah Leo Chamberlain. Oh, Claude saudara, kamu datang. Paman, Leo Chandler ini memiliki keterampilan biasa-biasa saja, tapi koneksi yang kuat. Dia akan melindungi Chandler Anda. Pemenang akhir dari penilaian ini adalah apa? Apa? Ike? Pelindung Chandler, cucu saya Yargo, tidak hanya mengalahkan Leo Chandler dalam ujian, tapi bantu Celestial Cloud Order, usir Lucas Grande. Bagaimana Anda berani berikan tempat murid dalam kepada Leo? Elang tidak akan terima ini. Siapa minta pendapatmu? Mengusir serang. Siapa lihat? Biarkan saya perjelas. Tidak hanya Jaro bukan juara. Dia bahkan tidak masuk 3 besar. Dan untuk murid-murid sampah keluarga elangmu, mereka berdua menduduki peringkat terakhir. Tidak satu pun elang akan menjadi murid dalam Celestial Cloud Order. Apa? Ini keterlaluan. Pelindung Chandler tentang masalah ini. Master Hall, apakah Anda sudah pikun? Meski Jaro menunjukkan kemampuan di uji ketiga, tidak relevan. Celestial Cloud Order memilih murid berdasarkan kekuatan keseluruhan. 2 putaran pertama miliknya sangat buruk, memberikan kemenangan akan mencoreng kehormatan kami, dan 2 elang itu baik di 2 putaran awal. Tetapi mereka dihancurkan Leo 1 gerakan. Keterampilan bertarung menyedihkan, tidak pantas jadi murid. Hentikan omong kosong. Kamu hanya menyukai Chandler. Tuan-tuan, orang bias seperti kamu tidak pantas menjadi pelindung utama. Sampah, tikus. Berani mereka tanpa bukti. Ya, tidak pernah menyangka kamu, Prague. Ternyata memiliki keterampilan. Kamu pikir Ordo Awan Langit adalah sekte mengesankan. Menggunakan statusmu untuk menindas yang lain. Buruknya, kami tidak bergabung. Lihat siapa rugi. Akhir. Benor. Kami tidak akan bergabung. Dengan hadiah Yaras, dia akan tak terkalahkan suatu hari. Menyiratmu. Muda, tapi sombong. Ordo Awan Langit adalah sekte utama Api Selatan dan afiliasi dari Ordo Celestium. Setiap dekade kami mengirim seorang murid ke sana. Ketika itu tiba, lupakan elang. Sindri tak bisa lawannya. Sampah keluarga kecil seperti kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ordo Celestium adalah sekte tertinggi wilayah. Ya, legenda mengatakan bahwa itu didirikan oleh Grandmaster Linwood, penguasa 3 wilayah, kecuali Sanctum of Souls. Tak ada yang berani menentang. Lucas Grant tadi menyebut Ordo Celestial. Jadi itu sekte dia maksud. Pantas saja. Keluarga Chandler berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi murid dalam itu. Mereka ingin kirim Leo Chandler ke Celestium Order. Jika Leo berlatih di Celestium Order, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat itu, Jero mungkin tidak mengalahkannya. Jika itu terjadi, masa depan keluarga Hawk kita akan hancur. Kamu dulu menyerah pada posisi itu. Ketika saya kembali dari Celestium Order, saya akan menghancurkan setiap Horde terakhir. Tuan Holt, saya minta Celestial Cloud Order menegakkan keadilan. Menurut aturan turnamen, posisi murid seharusnya diberikan kepada murid Hawk berdasarkan kinerja kami. Berdasarkan pertempuran, Leo pantas posisi itu. Kalau begitu, keluarga Hawk menuntut intervensi pemimpin sekte. Apa status yang dimiliki Hawk untuk meminta pemimpin? Hormati Tetua Agung. Tuan. Mereka adalah penyebab kekacauan. Menggoyahkan kedamaian di Ordo Awan Surgawi. Aku dengar semuanya. Fan kecil Hawks tidak layak melayani muridku. Apakah kau tantang kami bertemu pemimpin sekte? Kalian saja. Atua, Ordo Awan Surgawi adalah sekte teratas di wilayah selatan.
Tindakan biasmu sulit dianggap adil dan benar. Tidak adil. Keputusan itu sepenuhnya tepat. Mari bicara tentang rasa malu dari keluargamu, Yarhok. Tidak hanya dia berlatih kultivasi tubuh, bentuk kultivasi terendah sangat memalukan. Dia putra menantu yang hidup. Karakter keji dengan asal rendah seperti itu hanya akan mencemarkan reputasi Ordo Awan Surgawi kami. Tapi, biarkan saya beritahu Anda. Pemimpin sekte hargai reputasi kami di atas semua. Jika dia tahu Anda mencoba masukkan bajingan ini ke uji coba, kami akan membuat Anda bayar. Orang tua, klanmu akan selamanya merangkak di bawah Chambliss. Ketika aku kembali dari Ordo Celestium, panggil aku ayah. Mungkin ajar sisa ilmu. Biar keluargamu tak jadi tak berarti. Leo Chandler, kamu hanya memanfaatkan koneksi. Apa yang memberimu hak untuk menyombong? Dapatkan koneksi sendiri. Tanpa koneksi, jadi bersikap seperti anjing takut. Dong, aku pastikan setiap pria elang jadi budak, setiap wanita jadi pelacur nanti. Derek Chandler, jangan dorong para elang ke pertarungan hingga mati. Berani bicara kotor, kau mati. Pemimpin sekte tidak hormati. Pemimpin sekte. Aku ikut uji coba tahun ini. Pemimpin sekte, Leo Chandler, pemenang sah. Kelompok elang buat kekacauan. Mencemarkan kami. Menuduh tetua besar. Dan saya berpihak. Kami minta pemimpin sekte musnahkan kelompok elang. Kami bersujud dan memohon. Musnahkan kelompok elang. Hidup pewaris tatanan Celestium. Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris? Ketua sekte, pasti Anda salah. Yellow Hawk memiliki bakat, tetapi dia putra keluarga Hawk dan juga menantu hidup. Dilatih dalam kultivasi tubuh. Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris? Benar, ketua sekte. Jika Yargok pewaris Celestium, mengapa datang ke sekte kita untuk uji seleksi? Di masa muda saya hampir seperti semut di bawah tahta Grandmaster Linwood. Saya pencerah dengar sutranya. Jadi manusia token giok ini hanya saya lihat pada Grandmaster Linwood. Ini token yang ia kenakan sebagai pewaris di seluruh 3 alam. Ya, ada 1. Itu punya segel Celestium Order. Tak dapat dipalsukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lihat Leo, ini tak nyata. Ninayata. Bahkan membawa aura Grandmaster muda. Anda menghormati sekte sederhana kami. Jadi Grandmaster belum lupa saya. Bagaimana dia? Ya, Grandmaster mengingatmu. Kapan kamu menjadi pewaris Celesta? Kalian orang bodoh yang tidak berguna, berani tidak menghormati udara, mencari kematian. Tuan Sekte, ampuni kami. Kami memohon belas kasih. Tuan Muda, ini terserah kamu untuk mengadili. Young Lord, Tuan Muda, saya disesatkan oleh Leo dan Ayah. Hukum mereka saja. Tepat, akan hukum mereka untuk Anda. Saya akan menghukum mereka untuk Anda. Kamu orang buta bodoh. Berani kamu menghina udara. Berani. Apakah kamu sampah? Saya sampah tidak berguna. Katakan, apakah Tuan Muda itu bangsawan? Bangsawan. Tuan Muda adalah yang paling mulia. Kultivator tubuh kami kuat. Kultivasi tubuh adalah yang terkuat. Saya sampah tidak berguna. Saya tidak seharusnya menyinggung Tuan Muda. Leo Chandler, lihat dirimu sekarang. Tuan Muda, apakah Anda puas? Jika tidak, saya akan membuatnya menjerit lebih banyak. Saya serahkan nasibnya kepada Anda. Chandler, sebagai pelindung perintah awan celestial, Anda salah gunakan kuasa. Anda menyinggung perintah Celestium, hukuman Anda 50 tahun penahanan di pegunungan belakang. Elda Egg, Anda abaikan kejahatan Frank. Anda memungkinkan tirani. Hukuman Anda 70 tahun budidaya hilang. Dikeluarkan dari Celestial Cloud Order. Adapun saluran tunis skill, semua hasil uji Chandler akan dibatalkan. Mulai hari ini, tidak ada murid Chandler. Ikut ujian awan surgawi. Aset Chandler diserahkan kepada elang. Para Chandler diusir dari Greenfield. Adapun 3 elang luar biasa. Kecuali udara, masing-masing menunjukkan potensi luar biasa. Semua diterima sebagai murid penuh dalam Ordo Awan. Seiring waktu, mereka dapat berlatih di Celestium sendiri. Pemimpin sekte, tidak. Saya bercanda membangun warisan Chandler. Anda tidak bisa melakukan ini. Psycho, Derek Chandler. Betapa jatuhnya dirimu. Roda keberuntungan telah berputar. Haha. Pemimpin, aku mohon. Tolonglah. Pemimpin, mohon.
Yarrow! Yarbo, selama bertahun-tahun, kami salah padamu. Kamu menderita. Aku tidak keberatan untuk diriku sendiri. I tap ya. Benar. Yarrow Spanner, Silas. Tidak, saudara ipar tersayang. Saudaraku, kami telah memperlakukanmu buruk. Kamu sudah banyak menanggung. Yakinlah, mulai sekarang, kamu jadi kepala generasi kedua keluarga Hawk. Setelah kita audit aset Chandler, kamu akan mengelola semuanya, keuntungannya. Kita akan membagi 9-1. Ambil 9. Keluarga, ambil ke-1. Kakek, buat 10-0. Paman Silas tidak boleh menderita kerugian apapun. Astoris, sebagai ayah dari pewaris Celestium Udara. Jika kediaman Hawk tidak sesuai untukmu, pesanan awan kekaisaran hormatmu sebagai Elder Supreme. Hidup lamaku, sudah cukup bagiku. Tidak masuk akal, kamu harus tinggal dengan Hawks. Pemimpin sek, praksis, di antara aset Chandler, kami menemukan Soul Blue. Apa itu? Itu ramuan legendaris, bisa bangkitkan mati dan regenerasi daging. Penting bagi mereka yang hanya memiliki jiwa dan membutuhkan tubuh baru. Sangat sedikit yang ada di semua alam. Tactonal. Siapa sangka para pesona memiliki apa yang membuat mereka benar-benar kaya. Kuning, untuk pemulihan fisikku, bunga ini sangat penting. Aku klaim bunga ini. Bisa kau beri aku bunga ini? Tuan muda, menginginkannya, maka ambillah. Penasaranku, ada air suci. Air mata air suci. Hanya dengan air mata air suci bunga itu bisa mekar. Setauku, di seluruh dunia bawah, hanya satu tempat yang memiliki air legendaris ini. Harapan, berhenti lari. Charles Sterling Freeze, air mata air suci keluarga Sterling milik Ordo Suara Surgawi. Dalam mimpi saja. Aku akan membuang air mata air suci ini sebelum memberikannya padamu. Tidak buruk. Bulan lalu kamu tetap latihan di jalan. Kamu baru menguasai kultivasi tubuh. Sekarang bisa menyalurkan 12 aliran chi primordial. Dengan seni tubuh saja, kamu tak akan memiliki saingan di alam bawah ini. Jadi, ketika melamar nanti, kamu akan berdiri dengan percaya diri. Guru, pertunangan dengan gadis Sterling ini diatur saat ibuku masih hidup. Itu sudah lama sekali. Haruskah aku menikahinya? Nah, air mata air ilahi kebetulan ada dalam penguasaan mereka. Jika kamu tidak menikahinya, bagaimana kamu akan mendapatkan air itu? Tapi aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Setelah semua tahun bimbingan tekunku, murid tak tahu terima kasih ini. Bahkan tidak mau mengambil bahan untuk memulihkan tubuhku. Anggap saja aku bodoh karena mengajarimu. Alright, baik. Baiklah, aku akan menikahinya. Sekarang kamu muridku yang baik. Hati-hati anak, terbang di depan sana. Nah, kamu membawa bala bantuan ya? Sekadar lewat saja. Lewat saja? Kamu pasti bercanda. Bocah kurang ajar. Kalau punya sekte, sebut sekarang. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu sebelum terlambat untuk bicara. Namaku Yarrow, seorang kultivator tubuh. Charles Sterling, kamu benar-benar terpuruk merekrut kultivator tubuh sebagai bala bantuan. Jadi cuman kultivator tubuh, sampah tak berguna. Hampir merasa kasihan menghancurkanmu. Hazan. Pilih cara mati. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya buruk. Bocah kurang ajar. Kami bertiga adalah pemimpin sekte, tetua, dan tetua utama dari Celestial Sound Order. Ketahui tempatmu, Neil dan hotel kami putih. Jika tidak, kami akan memusnahkan seluruh klanmu Celestial Sound Order yang seharusnya membuatku terkesan. Tuan muda, Orden ini menguasai domain utara Saint Feia, bahkan melintasi alam rendah. Mereka terkenal. Pergilah sekarang, menguasai domain utara. Begitu kami merebut mata air ilahi Sterling, Celestial Sound Order akan menjadi abu. Sekte teratas, api, bahkan Celestial Cloud Order akan dekatinya. Perintah suara surgawi. Dendam di antara kita tidak ada hubungannya dengannya. Apapun urusanmu, hadapi aku. Jangan sakiti yang tak bersalah. Tidak bersalah?
Kami tentukan itu. Kau pikir dirimu siapa? Seorang kultivator tubuh berani melawan kami. Hari ini, aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Tuan muda, pergi sekarang. Jangan membawa bencana pada dirimu sendiri. Anak muda, lancang, biar aku akhiri hidup. Halt! Bagaimana ini mungkin? Ia mematahkan chi primordial dengan tangan kosong. Ini adalah kultivasi tubuh. Tuan muda. Kekuatan manifestasi dunia. Teknik apa ini? Elder Drake! Elder Drake! Sama sekali tak bisa menahan serangan. Tuan Newtlaster, no. Senia, kami tak mengenalimu. Kami meninggu. Beri kami ampun. Kami mohon. Biarkan kami pergi ya. Belas kasihan. Kami tidak akan berani lagi. Dua balas ki primordial. Dia hampir membunuh Quentin Drake. Kuat kedua utara satu gerak bergerak kecuali dia monster kuno yang diremajakan. Apakah dia jenius dari alam atas? Pergi, jika aku menangkapmu curang lagi, tak ada ampun. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Terima kasih, senior. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, guru. Aman. Usia saya 20. Hentikan panggilan guru. Jenius dunia atas tahun-tahun. Celestial Sound Order dominan. Kami Sterling berjuang bisa dapat dukungan jenius ini. Tuan muda yang sempurna. Anda terkemuka dan kuat. Aku punya putri. Dia menguasai musik. Kata Lucas, jika Anda menikahinya, harta Sterling milik Anda. Jika Anda menerima paman, terhormat. Tapi sudah bertunangan. Aku harus pergi. Tuan muda, Tuan muda. Tuan muda ini adalah satu-satunya harapan Sterling. Perasaan, bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Master, Tuan muda. Ya, harus. Sudah, jelas. Elder Drake. Tampaknya pergi. Master seperti ini, kita tidak bisa memprovokasi. Kerajaan simfonik tampaknya akan berubah. Tidak, tenang saja. Kekuatan perintah suara surgawi itu nyata. Tapi jika keluarga Jones kita bersekutu dengan Sterling, kami pasti akan membantu Anda melewati krisis ini. Jadi semuanya ada di tangan Anda, Lord Jones. Tentang pernikahanku dengan Lady Annette. Adam, ini adalah Yarrow Hawk. Anak Bella Hawk Anda. Benar. Dan ini kontrak patroli. Silakan tinjau dengan seksama dan teliti. Memperhatikan setiap detail agar tidak ada hal yang terlewatkan. So you're that worthless. Anda adalah kultivator tubuh tak berguna. Lord Hawk, dia berbicara sembarang. Abaikan saja dia. Kau benar-benar seorang kultivator tubuh? Aku memang. Bagaimana kau berani lamar? Kultivator tubuh adalah kasta terendah. Bagaimana sampah layak untuk saudariku? Berani melamar keluarga Sterling? Ketahui Nona Sterling adalah kecantikan wilayah utara. Orang miskin seperti kau. Seorang kultivator tubuh rendah. Berani minta tangannya. Nafsu dingin mengingini tubuh Slan. Pengkhianatan itu sudah berdekades lalu. Sekarang, waktu telah berubah. Kau tak lagi pantas untuk Annette. Pertunangan batal. Baik. Kita batalkan. Aku minta satu. Boleh aku dapat air rohmu? Betapa beraninya seorang kultivator fisik meminta harta suci kami. AIB Total. Kamu tahu betul itu adalah milik paling berharga keluarga kami. Kami tidak akan berikan kepada kultivator tak berguna sepertimu. Kamu cuma paksa saudara perempuanku menikah. Ku bilang, wanita terhormat pantas dikejar pria sejati. Tapi, ada cara terhormat. Menggunakan ancaman untuk memaksa Nona Sterling. Betapa tercelanya. Tuan, Anda kembali. Elang Yarrow, bawa kontrak jaring. Apa? Aku hanya merindukan menantu yang layak dan sekarang orang bodoh berani tantang. Ia akan bayar. Dengar, aku butuh air bukan syarat batalkan pertunangan. Tentu saja. Aku tidak menikahi Nona Sterling. Air ini untuk menyelamatkan orang berharga. Aku berutang budi keluarga Sterling.
Karena ini, aku akan membalasnya. Saat ini, jika aku melempar batu di jalan, akan mengenai 10 pembudidaya tubuh. Apakah utang budimu berharga? Tuan Hawk, aku mengizinkanmu masuk karena kenangan lama. Tidak pernah mengira keberanian seperti ini. Dari pakaian sederhana yang kau kenakan, para elang pasti telah berjuang karena penghinaan pembudidayaan tubuhmu. Keluarga Sterling tidak akan pernah merendahkan diri sejauh itu. Jadi intinya adalah memilih antara kecantikan atau harta. Lihat Sherman. Apakah kamu pantas? Tidak. Kamu. Kamu apa? Selamatkan seseorang, jangan bohong. Kau memeras adikku, jijik. 50 ekor perak dan pakaian. Kompensasi untukmu. Lupakan airnya. Keren. 50 ekor perak bisa beli hidupmu. 50 ekor perak tidak berarti bagi bangsawan. Tapi bagi miskin sepertimu, cukup untuk memulai hidup baru. Ini ya, 30 ekor perak lagi. Jangan serakah sekarang. Bibi, percayalah padaku, kebaikanku lebih berharga dari air itu. Aku, Yellowhawk, tidak akan pernah mengurangi nilai untuk Sterling. Siapa berani mengklaim putriku? Ayah, pria tinggi ini yang memeras air sumber roh kita dengan memaksa kakak menikah. Ayah, jangan marah. Dia setuju batalkan pertunangan. Jangan salahkan dia. Tepat. Kita sudah menghindari pertunangan itu. Jika tidak, Master Sterling akan menggantungmu. Hemat. Siapa yang kamu panggil paman? Diam! Kau mendengarnya? Tutup mulutmu. Charles, mengapa memukul Cynthia? Kamu juga diam saja. Oh, menantuku yang baik, aku sudah tahu. Bertemu denganmu lebih awal adalah takdir. Takdir tanpa kepuasan. Paman Sterling, pertunangan sudah dibatalkan oleh istrimu tadi. Sterling dan aku sudah... Tidak mungkin. Perjanjian sesepuh tidak bisa dipermainkan. Tidak, Scarlett. Sebagai ibu berikutnya, aku tidak akan diam saja melihatmu melempar putri kita ke dalam api. Ayah, di utara siapa selain aku pantas Mr. Sterling? Pengolah tubuh itu? Dia berani. Apa yang kamu tahu? Dia tidak layak untuk Yellowhawk. Tidak, Paman. Kamu salah paham. Saya datang untuk air suci. Pertunangan. Cari pengantin pria lain. Tidak mungkin. Tuan muda, kamu adalah menantu pilihan saya. Aturan keluarga kami jelas. Hanya menantu keluarga Sterling yang boleh menggunakan air ini. Jika Anda tidak bersalah, biarkan air ini tetap hanya untuk kami. Paman Sterling, ini tidak adil. Tuan Hawk, mohon, Anda basah hari ini. Tidak, Charlotte. Jika Anda menikah dengannya, saya tidak. Paman Bibi, kenapa tegang? Paman Art, mengapa tegang? Dean Easton, siapa yang mengizinkan Anda masuk ke Sterling Manor? Oh, Paman, aku adalah harmonisasi surgawi memerintah udara, Sterling's dominasi utara. Nona Sterling dan aku, pasangan surga. Bagaimana tolak masuk? Easton, Anda mengganggu kami berulang. Sebut tujuanmu. Biarkan aku memperjelas. Aku tidak akan biarkan Annette menikah dengan sampah seperti Anda. Bibi, itu tidak adil. Aku datang untuk melamar dengan hormat. Mengapa sebut pelecehan? Perasaanku kepada Lady Annette adalah cinta pada pandangan pertama. Pengabdianku, mutlak. Kata-kata seperti itu. Menantu masa depanmu, betapa tidak tahu malu. Sampah macam apa Anda ini? Saya adalah jenius terbaik di utara. Laurian Jones dari... Jenius tidak pernah dengarmu. APA. Kamu buatkan teh untukku. Gunakan air mata air surgawi. Air itu adalah harta berharga Sterling kami. Tidak ada teh untukmu. Teruslah bermimpi. Ketika perintah suara surgawi menginginkan sesuatu, tidak ada yang berani tolak di kerajaan utara. Jenisen, nyatakan tujuan, Tuan. Aku sudah melamar berkali-kali. Kamu hanya mengejekku. Pikir kami mudah ditindas. Dengar, kesabaranku habis. Aku ingin wanita itu. Aku juga mau air. Semuanya dari keluarga Sterling milik perintah suara surgawi. Deacon Easton, perintahmu tidak bisa mendominasi kerajaan. Keluarga Sterling takut kamu. Hahaha. Karena kamu tidak takut padaku, bagaimana kalau sejauh ini? Jika menang, air kita selamanya. Dan dua wanita itu hanya akan menjadi bonus. Jadi kalian benar-benar pengecut. Banyak bicara saat penting. Tapi saat tindakan nyata kalian mundur. Ayah, Jin kuat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Lagi,
Meskipun kita mengalahkannya, dia punya ordo suara surgawi. Jika berakhir menjadi perang besar-besaran, kami tak berpeluang lawan mereka. Jangan khawatir, Paman. Dean Easton ini tidak layak untuk usaha besar. Melawan dia tidak akan bertahan satu gerakan pun. Benar. Kita punya Lord John. Dia adalah bintang utara. Dengan dia, keluarga kita pasti menang. Apa yang kamu tertawakan? Kamu pikir pertarungan ini tergantung padamu? Petarung kultivasi tubuh yang tak berguna. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yara, meskipun telah membatalkan pertunangan, keluarga kita tetap sekutu. Angkat musuh, remehkan teman, kecil hati. Lord Hawk butuh air juga. Jika keluarga Sterling goyah, Lord Hawk pasti ikut campur. Jika dia bertindak, siapa di wilayah utara yang bisa melawan dia? Baiklah, setuju. Jika kalah, ambil air dan jaring. Jika kalah, semua aset pesanan suara surgawi di wilayah utara menjadi milik keluarga Sterling. Baik, katamu bukan milikku. Tidak ada pembatalan. Ayah, mengapa kamu berjudi ceroboh? Dean Easton itu tangguh. Bagaimana jika kita kalah? Lady Annette, dengan saya di sini, semua timur atau barat hanyalah sampah. Rela, saya akan melindungimu. Bersujud, hidup, atau di arena itu, kekuatan saya tidak akan ditahan. Apa? Tidak talk. Sterling sedang mempertaruhkan perintah suara surgawi. Jika Sterling kalah, mata air suci dan jaring akan menjadi milik perintah suara surgawi. Ayo tonton, ayo bergerak, cepat. Siapa yang pertama? Aku akan melawanmu. Cindy, hati-hati. Ayah, kenapa tidak khawatir sama sekali? Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada Yaru itu? Tapi dia hanya seorang kultivator tubuh. Cynthia, Dean Easton, itu hanya sebuah titik. Kamu keras, menyebalkan. Aku? Siapa bilang kekuatan tidak bertahan? Ini keterampilan Sterling. Berikan putri dan harta. Berpikir akan epic, tapi ini saja. Easton, jangan terlalu memaksakan. Ini, tidak mungkin. Dia kuat. Kamu bukan tandingannya. Kemudian, aku tidak bisa hanya menonton Sterling kalah seperti ini. Dan itu, jangan khawatir. Aku masih di sini. Dan itu adalah kecantikan top wilayah utara Sterling. Keluarga Sterling adalah jenius. Kekuatannya seharusnya setara dengan Dean Easton. Dan kekuatan kecil ini nyaris tidak mengusik calon suamimu. Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, kalau... Apa? Ada orang Sterling pergi ke wilayah selatan. Akan campur racun. Lihat siapa yang tersisa di keluarga, kecuali kamu, anjing. Izinkan saran di tua, tinggalkan arena ini. Apa jika aku membunuhmu, putri? Aku tidak keberatan, dia cantik. Aku punya keberuntungan. Tapi itu melelah, jangan repotkan saya. Jangan mati, oke? Game Timur, mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Santai, ibu mertua. Saya masih sini. Ya, kamu di sini. Siapa Jones? Denganmu. Aku tenang. Kamu harus melindungi Sterling. Tuan Jones, jika Anda mengalahkan Dean Easton, saya akan memberikan net tangan dalam pernikahan kepadamu. Tunjukkan. Apa? Punya... Siapa Lorian John? Dia terlihat cukup mengesankan. Rumor bilang dia bakat terbaik Norther. Bakat terbaik Norther? Bagaimana Sterling dapatkan orang berkualitas itu? Kamu tidak mengerti kan? Urutan suara Celestial tidak ikut peringkat bakat muda Northern. Peringkat pertama dia hanya omong kosong. Berhenti. Bertindak sok tinggi. Aku sudah muak denganmu. Aura intense. Kamu punya skill. Kalau begitu, aku akan serius. Kamu mati. Dapatkah Loretta Jones menyaingi Diana Carter? Apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Diana Carter? Dia akan kalah. Praktisi tubuh. Apa tahu? Apa maksudnya? Kau ingin Lord Jones kalah? Pikiran yang picik dan bengkok. Satu langkah tidak akan mengakhiri dirimu. Sebenarnya, akan butuh sebanyak 5 langkah. Langkah berikutnya,
Bersiaplah dengan penuh ketakutan dan waspada, karena setiap langkahnya akan membawa dampak yang signifikan. Setiap langkah yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, melainkan harus dihadapi dengan penuh perhatian dan kewaspadaan. Sejauh Kamu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu tak berguna. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Bakat terbaik Northern minggu lalu. Ternyata hanya pamer. Juan Jones, kau jenius terbaik. Northern, bagaimana bisa kalah mudah? Itu karena pengkultivasi tubuh itu mengganggu. Cerewetnya terus mengacaukanku. Ini semua salahnya, kan? Semua salahnya. Ini tidak dihitung. Tuan Jones, tanding ulang. Energi spiritualku habis. Charles Sterling, jika keluargamu kehabisan cara, serahkan air suci ilahi mengenai gadis-gadis ini. Hari ini, saya lelah. Jadi saya tidak ambil keduanya. Yang lebih tua untuk hiburan siang, dan yang lebih muda untuk malam hari. Bagaimana mungkin? Pejuang terkuat keluarga kita belum turun tangan. Terkuat? Maksudmu? Pantas saja kau menerima taruhan di Niston. Jadi, kau mempertaruhkan segalanya pada seorang pembudidaya tubuh. Apakah kau berniat menyerahkan putrimu dan kekayaan kepadanya? Tidak. Ayah, dia hanya seorang pembudidaya tubuh. Pembudidaya? Bagaimana dia menyaingi Dean Easton? Ayah, kau tidak tahu betapa liciknya dia. Setelah kita membatalkan pertunangan, dia marah besar. Berbohong padamu tentang mengalahkan Dean Easton. Padahal dia ingin kita kalah. Ayah, bagaimana kau bisa percaya padanya? Pembudidaya tubuh Charles Sterling. Jika kau tidak tahu, pergi ke dokter. Pembudi daya tubuh melawan aku? Siapa kau pikir aku ini? Orang tua ini benar-benar tahu cara memperlakukan orang dengan semena-mena. Dia benar-benar tahu cara memperlakukan orang dengan kasar. Seorang pembina tubuh benar-benar maju, Charles Sterling yang renta, mengirimnya ke kematian, tepesi. Elang kuning mencoba mempermalukan keluarga Sterling lebih jauh. Ren, ini urusan Sterling, tidak perlu pembina tubuh. Kau pikir datang belakangan membuatmu jadi pahlawan? Biarkan aku beritahu. Dia adalah udara dari Ordo Suara Langit. Di bawahnya, kau tak akan bertahan satu gerakan pun. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka yang mencari mati. Berhenti berpura-pura kuat. Aku tak bisa mengalahkannya. Kau hanya akan menderita. Tak berguna. Sujud dan minta maaf sekarang. Aku akan ukir pembina tubuh di wajahmu. Jadilah budakku. Aku ampuni. Atau busuk di alam. Bukan seorang petarung. Kalau tidak, pergi. Sial. Pembina tubuh kotor. Kau mati. Dia adalah seorang pembina tubuh. Bagaimana dia menghindari serangan udara? Tunggu, dia bukan kultivator tubuh biasa. Kecepatannya luar biasa. Suaranya seperti surga. Itulah dia. Kamu lebih buruk dari murid awan surgawi. Dasar sampah. Berani jelek, lihat kekuatan asliku. Lima helai pohon primordial. Bahkan di antara para tetua, itu kekuatan kelas atas. Dia mati. Membeku karena takut saat dibutuhkan. Tidak hindar. Mati. Ia memotong seni bela diri dengan tangan kosongnya. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Itu tidak mungkin. Esensi bawaan ini lemah. Ki primordialmu lemah. Semua kuantitas tanpa kualitas. Masih pikir aku salah bilang kamu lebih buruk dari murid awan surgawi? Apa? Siapa kamu? Baik. Hahaha. Tuan muda Hawk Banner tak tertandingi.
Easton, kamu menyerah sekarang. Buyer jealous. Tuan Muda Hawk adalah menantuku. Yusuf kami lagi keluarga Sterling. Dia tidak akan menyisakanmu. Ya. Menantuku, tersayang. Mari, lelah, duduk, ayo, istirahat, haus, minum teh. Terima kasih, Bu. Kakak ipar. Di sebelah, saya memijatnya. Tidak perlu. Silakan bangkit. Tuan Muda, air mata suci Anda. Charles Sterling beruntung dia mendapatkan kekuatan besar. Kau melumpuhkanku. Kau berani melumpuhkanku. Baiklah, keluarga Sterling ingin perang. Dan peranglah itu sampai satu pihak hancur. Ketua dan tetua besar sekte suara surgawi itu datang. Sterling adalah kematian. Apa sek? Ya, menantu tersayang, ketua sekte mereka menguasai 9 untaian Ki primordial, seorang ahli sejati di puncak. Bisakah kamu menghadapinya? Salam, ketua sekte dan tetua besar. Mengapa kacau? Saya kirimmu untuk keluarga Sterling kecil. Bagaimana kamu hancur begini? Ayah. Mereka menemukan seorang kultivator tubuh aneh. Mencuri air mata surga. Lumpuhkan saya. Ayah, balaskan dendamku. Seorang kultivator tubuh yang melumpuhkanmu. Mencuri air mata surgawi kita. Biarkan saya lihat siapa di wilayah utara. Berani lumpuhkan anakku. Mencari kematian. Ayah, ini si anak itu. Kamu harus menguliti dia hidup-hidup. Buat dia minta mati. Balas dan tadi kamu sombong sekali kan? Kemana itu sekarang? Aku potong anggota. Main istrimu depan mata. Neil, apakah kamu mendengar itu? Ayahku menyebutkan Neil. Jika kamu tidak memohon sekarang, akan Apa yang kamu lakukan? Hanya pembajak tubuh. Apa yang kamu lakukan? Senior, anakku, tak niat menyinggungmu. Beri kami kelaksan. Kami akan menghukumnya sendiri saat kembali untuk meredakan kemarahanmu. Kamu sudah menghukumnya sengaja. No, dan minta maaf. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah kultivator tubuh useless. Kamu ingin aku minta maaf kepadanya? Kamu yang hila. Master ini membunuh Elder Quinton dengan tinjunya dan menguasai 12 helai ki primordial. Provokasi dia. Suara surgawi menghapus. Apa? Dia membunuh Quinton dengan seni tubuh. 12 helai ki primordial. Ini tidak mungkin. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada tandingan di seluruh alam bawah. Apakah ini kuat? Saya yakin saya sudah memperingatkan Anda jika kita bertemu lagi. Ampun, kami tidak tahu Sterling bahwa perlindungan Anda. Ayah Tuan, andai kami tahu hubungan Anda dengan Sterling, kami tidak akan berani memprovokasi mereka. Pergi, ini peringatan terakhir saya untuk Anda. Terima kasih. Meninggalkan sekarang. Tidak pernah lagi. Pergi sekarang. Menantu tersayang, Anda menyelamatkan Sterling. Tanpa Anda, kami akan tersesat. Tuan, maafkan pelanggaran masa laluku. Jangan. Tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk mata air ilahi Sterlingmu. Kami sudah keluarga. Apa milik kita adalah milikmu. Saya selalu mengatakan Lord Hawk di sini luar biasa. Sangat cocok untuk jaring kami pasangan buatan surga. Dan temukan menantu laki-laki lain, seperti bakat terbaik orang utara itu, dia layak. Mencoba untuk lari. You're hantu. So, Anda hampir menghabiskan uang. Lalu lari. Jika bukan karena Tuan Muda Hawk, jala kami pasti ditipu olehmu. Keluarga kami akan hancur. Bajingan, minta maaf kepada menantu saya. Ia minta maaf sama kakak ipar. Kakak ipar, kemana dia pergi? Hey Mom Sterling, jika perintah suara surgawi mengganggu, sebut gelarku, Yarok Hawk, pewaris Ordo Celestium. Saya akan mengambil air ini. Impulse. Dia pewaris Celestium. Ya ampun, jika kita tidak menghina dia mungkin akan menerima pernikahan itu. Saya baru saja kehilangan menantu yang sempurna. Ini. Master, aku akan memulihkan tubuh.
Master, murid yang baik, aku berhutang besar padamu. Master Lip, 3.000 tahun lalu, aku hampir mencapai kenaikan keabadian sejati hanya perlu mengorbankan beberapa orang biasa. Namun kau memilih kehancuran bersama. Luka sembuh, seni ilahi sempurna. Akhirnya, menemukanmu, aku hapasmu. Hancurkan Ordo Celestium. Kaisar, Israel, Leo Chandler, minta audiensi. Leo. Menghormati Kaisar Asriel. Sanctum of Soul mengirim undangan kepada pemuja. Ditolak olehmu dan ayahmu. Mengapa cari aku? Ayahku, dia sudah meninggal. Pemupuk tubuh elang di Townsville adalah Udara Celestium Orders. Dia menindas, merebut aset Chandler, bunuh ayahku. Saya di sini sumpah setia Sanctum of Souls, balas dendam ayahku. Order. Itu menghantui di mana-mana, tak bisa lepas darinya. Kaisar Azrael, sebelumnya kami benar buta, tidak pernah menyadari betapa hebat dan kuatnya kamu. Kami hidup dalam kegelapan. Tidak menyadari kebesaranmu yang tak terhingga. Berikanlah aku kekuasaan itu. Dan aku dengan sepenuh hati akan patuh kepadamu. Tanpa syarat. Aku bersedia mengikuti setiap perintahmu. Tanpa sebarang keraguan atau keberatan. Pergilah. Buktikanlah kesetiaanmu. Dengan tindakan yang tegas dan jujur. Tindakanmu harus menunjukkan betapa setia dan tekunnya kamu dalam mengikuti kehendakku. Yakni dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan dengan penuh semangat dan dedikasi. Haha. Pembina tubuh, aura ketertiban, Celestium, tubuh dewa lainnya. Ini membutuhkan perencanaan yang cermat. Latihan guru adalah hutang yang tak bisa saya balas. Tidak ada hutang budi. Haha. Bagus. Pilihan saya tepat. Berita Björk. Musuh lama Asriel bergerak lagi. Saya harus kembali ke ketertiban Celesta dan mengambil tindakan. Ishat, ada apa? Saya akan membawa Aaron dan Willa. Baiklah, saya akan pergi lebih dulu. Sekarang, temui saya di Celestium. Ingat, apa terjadi? Beritahu saya. Aaron, jangan bunuh aku. Ini aku, Harun APH, Leo Chamberlain. Leo Chamber mengambil seluruh keluarga Leo Chamber. Aku akan membuatnya membayar. Leo Chamber bergabung dengan Sanctum of Souls itu. Sekarang dia pewaris mereka. Hampir bawa aku, tapi tinggalkan. Dia membiarkan saya untuk membawa Anda pesan. Chandler sekarang dikuasai, dan pendukungnya tak terduga. Jika kita pergi sekarang, itu pasti jebakan. Dengar, pergi Celestial Order, temukan tuanmu, butuh. Ini butuh rencana. Dia benar-benar dewasa. Ayo pergi ke Celestium Order dan selamatkan keluarganya. Selamat, Saudara Hugo. Keterampilanmu meningkat. Kau membuatku tersanjung, Hugo. Saudara Hugo, aku dengar Grandmaster Linwood telah kembali. Benar? Tentu, benar. Kau nakal sekali mengincar tempat udara itu. Guru kita telah pergi 3.000 tahun. Kursi udara kosong. Semua ingin posisi itu. Buktikan kekuatanmu kalau begitu. Tapi akhir-akhir ini murid alam bawah merangkak. Mirip ini. Sampah alam bawah. Pandangan dan kekuatan mereka tak sebanding dengan kita. Mereka tak tantang kita. Namun, meskipun sampah, mereka ikan besar di alam terpencil. Mungkin sombong. Buat masalah. Kalau begitu, mari beri mereka sambutan yang fantas. Murid dunia bawah ada di sini. Ini adalah Celestial Order. Penguasa 3 alam. Murid-murid alam bawahmu tidak memiliki sopan santun sama sekali. Salam Saudara Hugo, salam Saudara Hugo. Kami baru di sini. Kami meminta bimbinganmu, saudara. Ingin bimbingan dari kami. Iya, bimbing. Ingin nasihat kami. Datang dengan tangan kosong. Pedang ini terbuat dari besi hitam. Sebuah hadiah untukmu. Tanda salam. Baik.
Tidak, Yurik. Kamu punya potensi untuk bercocok tanam di sini. Saudara, Arctic Jade, ini meningkatkan kecepatan kultivasi. Bagus. Kamu juga tidak buruk. Saudara, Time Mirror untuk dinikmati. Time Mirror. Astaga. Luar biasa. Sangat mirip dengan ayahku. Cermin ini tidak memiliki kegunaan praktis, tetapi memantulkan wajah yang telah menua, sehingga menjadi sangat berharga bagi kolektor. Baik. Barang ini hanya untuk beli minuman di sini. Tetapi kalian bertiga punya bakat langka. Prospek luar biasa terbuang di dunia bawah. Haha, tidak ada. Apa yang kamu katakan? Aku membiarkanmu bergerak. Cukup berani. Apakah kamu tahu di mana ini? Aku tahu. Celestial Order. Tiba. Mereka yang berlatih di sini adalah senior kami. Jadi hormati mereka atau hadapi konsekuensinya. Baiklah. Kamu tahu semuanya? Bagaimana kamu berani tidak hormati seniormu? Semua pembuat masalah. Menurutku, kamu, Brother Hugo, kami sesama murid. Kenapa permusuhan? Meskipun junior ini tidak bawa hadiah dan pakaian sederhana, Celestium hargai harmoni. Mengapa pakai kekerasan? Junior ini mungkin dari latar sederhana, kurang sumber kultivasi. Kami kultivator jalanan tidak bisa dibandingkan dengan senior. Kalau begitu, kultivasimu pasti biasa. Ayo, kami bantu. Latih 30 tahun di tanah tandus itu. Kembali kalau layak. Jadi, kamu bilang kami ditolak karena tak ada hadiah? Betapa tidak berterima kasih. Menganggap kebaikan sebagai niat jahat. Itu tempat pelatihan suci. Berlatih di sana tentu adil, omong kosong, batu rusak. Kamu, ayo abaikan mereka. Bagaimana kalau aku menolak? Bukan keputusanmu. Mau bertarung? Semua melihat junior menantang senior. Kami bala diri. Pikirkan baik-baik. Junior, satu serangan saja mungkin dengan mudah mengembalikanmu ke dunia bawah yang jauh lebih rendah dan lebih terisolasi. Grandmaster, tidak. Salam GM Landwood. Jadi, mereka adalah murid alam bawah. Yep. Murid ini sombong. Saudara Hu dan saya bermaksud baik, dorong tekun, tapi dia ubah kebaikan jadi jahat. Dan mengancam kami. Grandmaster. Celestium selalu harmonis. Pengacau yang tidak memiliki disiplin ini benar merusak semangat ordo kita. Oleh karena itu, hukuman diperlukan. Yarok Master. Dia adalah murid langsung Grandmaster. Izinkan saya untuk memperkenalkan Yarok Hawk, murid langsung saya, yang akan menjadi pewaris masa depan Ordo Celestium. Itulah saudara seniormu. Mengapa kau tidak menunjukkan hormat? Kami menyapa tuan muda. Apa? Grandmaster. Maafkan saya, itu terdengar tidak benar. Ketegangan alam bawah tidak layak. Ya, Grandmaster. Gimana terima dia? Pemimpin, kami minta Anda pertimbangkan lagi. Bodoh yang tak beradab. Apakah kalian lupa tempat kalian? Grandmaster memimpin Celestium. Berani mempertanyakan Decree Master kalian? On that, berlututlah. Haha. Orang tua Linwood, 3.000 tahun telah berlalu. Dan kau tidak bisa mengendalikan murid-muridmu sendiri. Betapa menyedihkanmu. Per Asriel? Yaro, kami merusak. Siapa yang izinkanmu bicara, tua? Jangan sentuh keluargaku. Lampiaskan amarahmu padaku. Karena kau, ayahku meninggal. Mengapa menyelamatkan keluarga? Kaisar Azrael. Perselisihan kita tidak ada hubungannya dengan muridku. Kau pikir aku bodoh? Kau mengambil murid ini hanya untuk menentangku. Hari ini, Celestium beruntung atau Sanctum binasa. Apa yang kau inginkan? Apa yang ku inginkan? Aku ingin Jaro menderita, seperti dia buatku. Jika satu pemuda Celestium mengalahkanku hari ini, perdamaian tercipta. Jika tidak, Celestium menjadi milikku. Sanctum remeh yang Master Agung Linwood teriakan sebelum tantangan Dyer tadi, aku akan melawan. Kau sudah sejauh ini. Apakah kau pikir Celestium lemah? Seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya, oh. Kapan Leo Chamber menjadi sekuat ini? Tunggu. Jiwa Sanctum tidak punya kekuatan. Kamu muda. Bagaimana caramu mengatasi ini? Leo yang setia mengorbankan jiwanya menjadi roh yang meninggalkan kelahiran kembali. Dia mengorbankan semua. Jika dia tidak bisa menghancurkan kalian, aku tutup Sanctum. Teknik pengorbanan jiwa, seseorang pakai seni gelap menakutkan. Ini jadi tak ada pemuda di 3 dunia yang bisa menandingi. Apa
Pemula alam bawah, gila. Omong kosong, kami berdua tak bisa mengalahkannya. Kamu cari mati. Yaro, kamu tak sebanding Leo. Keluar sini. Yaro, kamu cukup untuk elang. Hanya latihlah dirimu. Jangan balas dendam sampai kamu cukup kuat. Sampaikan dirimu. Hari ini kita selesaikan dendam. Kupikir kamu tidak akan pernah maju, bajingan. Apa kamu pikir aku sama seperti sebulan lalu? Saksikanlah kedahsyatan yang mendalam dari rasa jiwaku. Saksikanlah kekuatan sejati yang tak tergoyahkan. Bagaimana dia bisa sebanding dengan pejuang jiwa? Tidak mungkin. Tubuh surgawi tidak bisa diabaikan. Kenapa? Kekuatan ini seharusnya hancurimu. Aku tetap tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak akan menerima ini. Pukulan ini untuk kesombonganmu. Ini karena merugikan keluargaku. Ini berakhir Anda. Yaro, ingin ayahmu hidup. Hancurkan tubuh dewa Anda. Hancurkan sekarang. Tubuh yang soleh. Apa itu tubuh ilahi? Tubuh ilahi adalah fisik terkuat di dunia. Pemiliknya dapat langsung mengolah ki primordial alih-alih energi spiritual. Pantas saja kau begitu garang. Apa artinya jatuh pada pedangku dan menghancurkan tubuh ilahimu? Kaisar Azrael, kau begitu licik. Kamusku hanya mengenal kata menang. Berarti tanpa mulia atau hina. Yara Hawk, menyerahlah sekarang. Yara, abaikan dia. Kuning. Ingat aku hidup di bawah penilaian orang lain. Aku tahu hal itu. Kau pun tahu. Harapanku terbesar adalah agar kau berhasil. Jangan jadi seperti saya. Kau penerus Celestium. Aku bisa mati damai. Jika kau melukai dirimu, aku mati tanpa terbalas. Daro. Dengan bakatmu, kau akan tak terkalahkan. Lindan Jacomi, jangan bertindak gegabah. Jika aku menghancurkannya, kamu bebas, keluarga. Aku selalu menepati janji. Baik, aku setuju. Jarok, jika kamu menghancurkannya, siapa di dunia ini yang bisa menantang Kaisar Azrael? Kita semua jatuh di bawah pedangnya. Tapi, keluargaku. Mereka memang keluargamu, kan? Mereka yang selalu ada untukmu dalam setiap keadaan. Baik saat kamu bahagia maupun sedih, selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terbatas. Haha, Linwood. Tubuh sucinya telah hancur dengan benar. Di 3 alam ini, tidak ada satupun yang mampu menandingi saya sekarang. Ampuni keluargaku. Mohon Anda, bodoh sekali. Tanpa tubuh suci, kamu telah kehilangan semua hak untuk melawan saya. Kembalikan mereka segera, karena saya tetap akan membantai kalian semua, tanpa ragu-ragu. Kaisar Azrael sepertinya berpikir saya sudah mati. Kau fosil tua, tanpa tubuh suci yang tak berdaya. Murid tanpa tubuh suci, kamu bukan apa-apa. Howard, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Yang Yulia, tempo besi Celestium lebih lama ditembus. Apa? Tubuh sucinya lumpuh. Saya tidak punya saingan lagi di 3 alam. Begitu penjaga gunung tembok besi mereka roboh, mereka mati. Grandmaster, apa kita lakukan? Apalagi kita lakukan? Kita mati bersama. Apiat. Baiklah. Tidak ada jalan kembali sekarang. Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Sangat disayangkan. Soal Yaru. Apa-apa. Cedera ringan. Mudah. Aku alami jauh lebih buruk dari ini. Hei, Fasil! Yaro, seumur hidupnya jadi bidak. Rencanamu melawan Azrael gagal. Lihat ini, sekarang kita semua mati. Ketiga alam akan menjadi neraka Azrael. Kau terlihat tenang. Tuan, apa yang kau katakan? Ku bilang aku akan menghentikannya. Semuanya dimulai karena aku. Seharusnya aku yang mengakhirinya. Kau pernah berkata tujuan tubuh ilahi adalah menyelamatkan dunia. Bahkan jika saya kehilangan tubuh dewa, aku tidak akan meninggalkan tugas itu. Bagus. Muridku yang layak. Jaro, bagaimanakah kamu menghadapi Kaisar Azrael sekarang? Kau, tua bodoh, kenapa tidak menghentikan? Biarkan dia pergi. Apa? Terburu-buru. Saya main game ini sepanjang hidup. Tidak pernah kalah. Yaro,
Apakah Anda tahu arti sebenarnya dari tubuh saleh? Yaro, apakah kamu tahu arti sejati dari tubuh ilahi? Guru, sebenarnya ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Semua sosok dalam lukisan ini adalah tubuh ilahi. Dan ini dibuat guru mengapa bentuk lainnya begitu jelas, namun milikmu begitu memudar. Untuk kamu, apakah kamu meninggalkan tubuh ilahi? Saya juga menghadapi pilihanmu saat itu. Saya tidak ambil keputusan tepat. Saya tidak meninggalkan tubuh ilahi. Dia meninggalkan saya, Guru Ward. Namun menghadapi musuh kuat dan situasi menyedihkan, kamu tidak mengorbankan cinta untuk kekuatan. Tidak keluargamu maupun dunia. Kamu tidak meninggalkan keadilan karena ketakutan adalah kunci untuk membangkitkan tubuh ilahi. Guru, kekuatan ini luar biasa. Lanjutkan. Jangan kecewakan pria yang akan kamu jadi. Yaro. Kamu masih memanggil pecundang itu? Pengecut itu sudah kabur. Ketika dia kembali dengan kekuatan penuh, dia akan membantai semua. Kekuatan penuh? Dari mana dia dapat itu? Dia melukai diri. Izinkan saya beritahu, jika Yaro berdiri di depanku sekarang, saya akan hancurkannya dalam satu gerakan. Masih bermain-main di ambang kematian. Baiklah, saya akan berbalik, tapi jika tak ada belakang. Yaro, kenapa balik? Yaro lari. Aku hanya ingin tahu dengan pasti di mana mencarimu. Betapa kebetulan sekali karena kamu di sini. Sungguh seperti takdir yang indah. Haha. Kukira membiarkanmu kabur akan jadi masalah, tapi kamu kembali sendiri. Leo, bunuh dia sekarang. Leo waiting. Leo, apa yang kamu tunggu? Kamu melukai dirimu sendiri. Bagaimana tubuhmu jadi sempurna? Apakah aku bilang kamu bisa pergi? Yark, tidak. Tuan muda, Tuan Hawk, aku buta. Aku buta. Aku tidak menyadari kamu jauh lebih kuat. Top. Perlakukan aku seperti sampah. Ampuni. Tidak akan. Kehidupan berikutnya, lakukan kurang kejahatan. Tubuh indah. Aku akan merobekmu. Yaro, kamu luar biasa. Yaro, kamu melukai dirimu sendiri. Bagaimana kamu kuasai? Aku tidak bisa jelaskan di mana. Apakah ada yang melihatnya? Guru. Yellow, apakah kultivasi merusak kotakmu? Guru, apa? Kamu berlatih sendiri selama ini. Tidak ada guru. Master Linwood, Guru. Kamu tidak melihatnya. Yaro, sejak tonsil, kamu mengandalkan bakatmu sendiri untuk mengatasi setiap tantangan. Masuk Celestial Cloud Order. Bergabung Celestial Order jadi pewaris. Grand Master Linwood ini. Celestium hanya punya spirit, Maiden jadi tuannya. Tidak ada Grand Master Linwood dalam 3 putaran. Yaro, apakah kamu baik-baik saja? Saya mengerti sekarang.